Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad miftahul rahmatillah adama fi imila salatan wa salamun alaihi wa sallam. Permasalahan COVID-19 yang sudah tahun berlangsung belum kita paham dari ilmu kedokteran berapa akan berakhir. Lalu sebelum ada kepastian kapan berakhir, tiba-tiba ada berita baru, ada jenis yang baru yang lebih bahaya. Ini tentunya membuat kita tambah sedih, tambah susah, karena yang ini saja belum tahu berakhir, tambah baru lagi. Berarti apakah kita terus-menerus dalam keadaan seperti ini? Tentu kita tidak inginkan. Maka dari itu sebagai orang beriman, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberi petunjuk kita bagaimana menghadapi musibah yang kita tidak tahu berakhirnya kapan, agar oleh Allah diizinkan oleh Allah, atas izinnya Allah segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rasulullah SAW memberitahukan kepada kita bagaimana cara untuk mengatasi hal tersebut. Mari coba kita melihat di kitab suci Al-Quran di surat Al-Anbiya 87. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zannuni iz zahaba mughadiban fa dhanna lan naqdir alaihi fanada fiz zulumat. Di sini disebutkan yaitu kisah dari Nabi Yunus ketika pergi dalam keadaan marah, ya. Karena ada sebab tertentu dia marah, maka setelah dia menyeberang di lautan perahu karena sebab tertentu, maka Nabi Yunus itu dilempar dari perahu tersebut sehingga dimakan oleh perut ikan yang besar, dan dalam perut ikan besar tersebut, ikan tersebut membawa Nabi Yunus ke dasar lautan, tentunya sangat gelap. Lalu Allah mengilhamkan kepada Nabi Yunus, yaitu lanjutan dari ayat ini, yaitu untuk membaca tasbih secara berulang-ulang. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanaka, maha suci Engkau ya Allah. Inni kuntu sesungguhnya aku minaz zalimin, yaitu bagian daripada orang-orang yang zalim, yaitu berbuat salah. Nabi Yunus mengaku kalau dia berbuat salah karena meninggalkan daerah tempat dakwahnya tanpa sebelum izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Nabi Yunus terus-menerus mengucapkan tasbih tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka di surat selanjutnya, surat Al-Anbiya 88, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, fastajabna lahu, aku Allah menerima tasbihnya Nabi Yunus, wa najainahu, dan aku Allah menyelamatkan Nabi Yunus minal khammi, yaitu dari kesedihan yang menimpa Nabi Yunus berada di dalam perut ikan besar tersebut. Wa kadzalika nunzil mu'minin. Nah, ini adalah sesuatu yang istimewa. Dengan berwasilah dengan zikir tersebut, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin, maka Allah menerima zikirnya dan Allah menyelamatkannya daripada kesedihan tersebut. Sehingga satu mufassirin mengatakan yaitu ikan tersebut menuju ke pantai, yaitu meletakkan Nabi Yunus dalam keadaan selamat, dan zikir tersebut yaitu dilakukan oleh Nabi Yunus selama 40 hari. Nah, sehingga di dalam perut ikan terus selama 40 hari. Lalu ayat yang menarik berikutnya yaitu dalam surat As-Saffat 143 dan 144. Di sini Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, falaula annahu kana minal musabbihin falaula annahu kana minal musabbihina lalabisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Al-ayat. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau seandainya Nabi Yunus tersebut, balik ke Nabi Yunus, tidak termasuk dari orang-orang yang bertasbih, maka dia ini niscaya akan berada di dalam perut ikan tersebut sampai hari berbakti. Hadirin dimanapun berada, mari kita mengambil pelajaran dari hal yang besar ini. Sebab tasbihnya Nabi Yunus tersebut, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada perbuatan daripada Nabi Yunus tersebut, yang mana kalau tidak mengerjakan membaca tasbih tersebut, maka Nabi Yunus niscaya akan berada di dalam perut ikan besar tersebut sampai hari berbangkit. Nah, pertanyaannya, berapakah lamanya hari berbangkit dari semenjak Nabi Yunus tersebut tertelan ikut perang besar? Wallahu a'lam. Tapi yang sudah kita ketahui, dari zaman kita sekarang sampai Kanjeng Nabi sudah hampir 1500 tahun. Dari zaman Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu sampai Nabi Isa, sudah kurang lebih 600 tahun. Dari Nabi Isa ke Nabi Ibrahim berapa tahun? Nabi Ibrahim sampai Nabi Yunus berapa tahun? Tentu banyak sekali.
dan ditambah dari sekarang sampai hari berbangkit, tentu wallahu alam berapa ribu tahun. Walhasil tentunya lama sekali. Nah, dengan mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, maka Allah Subhanahu wa taala yaitu apa? Mempercepat masa ujian Nabi Yunus berada di ikan paus tersebut menjadi hanya 40 hari. Dan di sini jelas sekali kalau seandainya falaula annahu kana minal musabbihin lala bisa fi bani ila yaumi yub'atsun. Kalau seandainya dia ini tidak termasuk orang yang bertasbih, maka niscaya akan berada di perut ikan tersebut sampai hari berbangkit. Hari berbangkit ribuan tahun, tetapi karena zikir yang dilakukan Nabi Yunus tersebut, maka ditukar oleh Allah menjadi 40 hari saja berada di ikan perut besar tersebut. Sehingga zikir ini kalau kita lakukan berarti bisa bermanfaat atas izinnya Allah, dan ini termasuk dalam kitab suci Al-Quran. Zikir tersebut hanya menjadi 40 hari. Artinya zikir ini kalau kita dawamkan, yaitu ulama banyak yang mengamalkan, yaitu dibacanya setiap hari 40 kali, sehingga zikir tersebut dapat mempercepat masa daripada musibah. Bayangkan hari berbangkit dengan 40 hari sangat jauh sekali, sangat singkat sekali 40 hari dibandingkan dengan hari berbangkit karena membaca tasbih tersebut. Lalu di sini Kanjeng Nabi mengatakan dalam riwayat hadis, yaitu hal yang sangat istimewa untuk menolak bala. An Anas bin Malik anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha tabaraka wa ta'ala yaqul inilah hummu bi azabi khalqi fa iza nadartu ila ummari buyuti wal mutahadina fiya wal mustaghfirina bil ashari asrifu anhumul azab. Kanjeng Nabi bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berkata, yaitu berfirman, yaitu sesungguhnya aku berniat akan mengazab yaitu hambaku, tetapi ketika aku melihat di masjidku ada orang yang memakmurkan masjidku karena dia cinta kepada aku, dan dia ini beristighfar mohon ampun kepada aku pada waktu menjelang subuh, yaitu waktu seperti biasanya sepertiga malam terakhir sebelum masuknya waktu subuh, maka apa yang Allah berikan, yaitu maka aku menjauhkan, menukar daripada azabku tersebut. Disebabkan apa? Orang-orang yang memakmurkan masjidnya Allah di menjelang waktu sebelum subuh karena cinta kepada Allah dan semuanya meminta ampun kepada Allah, maka Allah menjauhkan, menukar musibah tersebut, diganti oleh Allah. Tentunya diganti dengan apa? Barokah. Diganti dengan apa? Yaitu rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dimanapun berada, mari kita gabungkan, yaitu alangkah indahnya kalau kita mengikuti para salaf, ulama-ulama yang mana mengambil keberkahan dari kitab suci Al-Quran tersebut dengan riwayat hadis ini, yaitu apa? Kita mengamalkan zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin yang berfaedah, bisa mempercepat masa musibah, dan kita lakukan di waktu sebelum subuh di masjid Baitullah, tempat yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya bagi wanita yang tidak mampu untuk melakukan ini, maka silakan di rumah sebelum azan subuh. Kalau bagi kita sebagai laki-laki yang tidak mampu sebelum subuh, maka ada ulama juga yang melakukan, yaitu zikir tersebut dibaca ba'dal sholat subuh, yang afdol berjamaah setelah sholat subuh berjamaah. Tetapi ingat, yang terafdol adalah yaitu dilakukan yaitu pada waktu menjelang subuh di dalam masjidnya Allah Subhanahu wa taala, dengan bersama-sama kita mengucapkan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Nah, semoga YouTube ini, video ini bisa diamalkan. Kita mohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah agar kita bisa mengamalkan dengan niat mencari ridhonya Allah, sehingga dengan wasilah zikir tersebut, dengan waktu yang sepertiga malam terakhir sebelum azan subuh, semoga musibah yang kita dapati ini, yaitu ujian yang kita dapati ini dari Allah Subhanahu wa taala, cepat berakhir, diganti dengan keberkahan bagi siapapun yang kebetulan sekarang diberi amanah oleh Allah, yaitu berupa jabatan yang bisa mengambil keputusan, kebijaksanaan dan sebagainya. Mari ajak seluruh, perintahkan seluruh takmir masjid kalau bisa, seluruh daerah kita pimpin, ataupun seluruh provinsi yang kita pimpin, atau satu negara ini yang kita pimpin, yaitu perintahkan, yaitu perintah untuk membaca zikir ini,
makmurkan masjid ini sebelum subuh dengan membaca zikir la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin selama 40 kali. Mudah-mudahan biiznillah atas izin Allah, Allah meridhoi kita sehingga musibah Covid ini ataupun apapun semua yang diangkat dari bumi kita yang kita cintai, negara Republik Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.